Jawa Barat tawarkan destinasi wisata baru, Taman Batuan Alam Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu. Beberapa waktu lalu, saya pun berkesempatan menikmati Taman Batuan Alam hasil sedimentasi beragam fosil, patahan dan lempengan bumi puluhan juta tahun silam itu. Lebih dari 190 km perjalanan yang saya tempuh dari kota Bandung ke Kabupaten Sukabumi. Rasa lelah terbayar karena pagi ini saya bisa menikmati matahari terbit dari puncak Dharma di kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Bentang alam yang terbentuk dari laut purba yang terangkat hingga membentuk teluk menjadi taman alam yang cantik dan mempesona. Beruntung saat saya berkunjung cuacanya sangat bersahabat. Langit yang biru membuat pemandangan di sekitar terlihat jelas. Berada di ketinggian lebih dari 350 meter di atas permukaan laut, menjadikan puncak Dharma bukit tertinggi di kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu. Selain kita bisa menikmati matahari terbit, dari puncak Dharma pun kita bisa melihat pemandangan alam yang tidak kalah mengagumkan. Seperti di belakang saya, ini adalah Teluk Ciletuh, dan di belakang Teluk Ciletuh itu ada Samudra Hindia. Luar biasa. Jangan lupa berselfie ya. Ibarat sayur tanpa garam, tak afdol rasanya jika berwisata tak berselfie atau foto. Mulai dari selfie menggunakan kamera, hingga telepon pintar dan tongsis alias tongkat narsis jadi andalan untuk berfoto. Dari sini, Teluk Ciletuh terlihat membentuk tapal kuda. Seringkali teluk ini disebut amfiteater alam karena bentuknya yang setengah lingkaran menyerupai panggung teater. Pantai Palampang dengan beberapa pulaunya, sawah, dan beberapa rumah yang saya lewati saat perjalanan menuju puncak Dharma terlihat seperti sawah dan rumah mainan yang tersusun dengan rapi. Puas berselfie dan menikmati panorama kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu dari puncak Dharma, saya penasaran dengan Pantai Palampang. Jaraknya juga ternyata cukup dekat dari puncak Dharma. Pantai ini adalah salah satu pantai yang aman untuk berenang. Namun sayang, air lautnya berwarna coklat. Hal ini karena Pantai Palampang adalah muara dari aliran Sungai Cimarinjung yang airnya berwarna coklat. Akibatnya, air laut jadi kena imbasnya. Ada banyak pulau-pulau kecil di lepas Pantai Palampang. Semuanya tawarkan cerita dan kesan berbeda. Namun, perjalanan saya akan dimulai menuju Pulau Kunti. Untuk menuju ke Pulau Kunti dari Pantai Palampang kita harus menggunakan perahu tempel. Karena kalau lewat jalur darat ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 hari. Nah, kalau kita naik perahu tempel, ini hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Sebelum naik perahu, jangan lupa menggunakan pelampung untuk keselamatan. Dan siap berlayar. Perahu tempel atau perahu yang seringkali digunakan para nelayan ini bisa disewa seharga Rp800.000 satu perahu. Kapasitasnya maksimal 9 orang. Biaya yang cukup terjangkau karena tak ada durasi yang ditetapkan sang pemilik perahu. Apalagi kita juga bisa tawar-menawar harga sewa. Ada beberapa pulau yang jadi primadona. Salah satunya Pulau Mandra. Pulau yang sering dijadikan tempat memancing para wisatawan. Dan Pulau Kunti, pulau yang dijadikan tujuan wisatawan untuk snorkeling, menikmati indahnya bawah laut. Dan masih banyak lagi deretan pulau-pulau lain yang tak kalah cantik. Dibandingkan dengan pantai lain yang ada di Sukabumi, Pantai Palampang punya ombak laut yang tenang, kecuali di saat-saat tertentu saja, seperti saat cuaca buruk dan saat air laut pasang. Tak terasa 2 jam lebih saya habiskan waktu di laut menikmati kecantikan Laut Palampang. Sayang banget tadi kita nggak bisa ngelihat dari dekat Pulau Kunti, terus juga Pulau Mandra. Habis itu tadi ada gua laut, ada juga batu batik.
Kita nggak bisa lihat dari dekat karena memang udah terlalu siang juga. Dan karena semakin siang ombaknya semakin tinggi, jadi semakin berbahaya kalau kita mendekat ke lokasi-lokasi yang tadi. Tapi tenang aja karena saya masih bakal jalan-jalan lagi, mengunjungi tempat-tempat keren lainnya di Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu. Perjalanan saya menjelajahi kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu masih berlanjut. Dari beberapa objek wisata di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, Curug Sodong juga jadi objek wisata yang wajib dikunjungi. Meskipun jaraknya memang masih sangat dekat dengan Pantai Palangpang, namun harus diakui bahwa akses jalan dari Pantai Palangpang menuju Curug Sodong ini masih menjadi pekerjaan rumah, alias masih banyak jalan yang belum diperbaiki. Tapi nggak apa-apa, ini semua terbayarkan dengan eksotisme dari Curug Sodong atau Curug Kembar. Dan curug ini adalah curug yang paling ramah dengan para pengunjung. Curug Sodong punya air yang bersih, karena itulah banyak pengunjung yang sengaja mandi atau bermain air di kawasan ini. Tapi tetap harus berhati-hati ya. Karena keindahannya inilah, kawasan wisata alam ini telah mendapat sertifikat sebagai Geopark Nasional dari Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Kementerian ESDM. Ciletuh dinilai layak dijadikan Taman Bumi oleh UNESCO karena punya keberagaman fenomena geologi, keragaman biologi, dan keragaman budaya. 2017 nanti, pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu dikukuhkan sebagai Geopark Internasional. Saya kira ini salah satu geopark yang secara nasional ditetapkan tercepat. Karena ini ada di satu kabupaten, bukan di beberapa kabupaten. Jadi hanya satu kabupaten, jadi kepentingannya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga kalau dikatakan ini insya Allah menjadi destinasi berskala internasional, kita harapkan menjadi salah satu daya tarik atau magnet mengangkat kepariwisataan di Jawa Barat itu sendiri. Meski telah mendapat sertifikat sebagai Geopark Nasional, hingga kini Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu masih terus berbenah. Masih cukup banyak, tetapi sudah step demi step kita lakukan. Harus ada manajemen, harus ada penataan masyarakat yang cukup baik, harus penggerakan potensi masyarakatnya. Kemudian selain juga potensi-potensi lain yang perlu diangkat itu kita sudah lakukan dan hampir final. Nah, yang ini juga tak kalah cantik. Di balik ketinggian tebing berlapis batu ada Curug Cimarinjung. Tebing-tebing bebatuan dan tumbuh-tumbuhan hijau di sekitar curug inilah yang membuat Curug Cimarinjung semakin mempesona. Yang paling khas, adanya dua batu besar yang mengapit aliran sungai Cimarinjung sebelum aliran air sungai ini jatuh. Kawasan Geopark Ciletuh memang menyajikan pemandangan alam yang segarkan mata. Di sini, perpaduan air terjun hingga laut sajikan panorama alam yang membuat pengunjung berdecak kagum. Ini bukan hanya kawasan yang bagus secara view ya, pemandangan, tapi juga ternyata banyak sisi edukasi yang karena saya suka sekali mendalami edukasi, jadi ilmu pengetahuan yang luar biasa terutama dari bebatuannya, termasuk juga kebudayaan dari masyarakat setempat gitu. Bukan hanya menarik hati wisatawan lokal, kepopuleran Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu juga sampai ke negara tetangga Singapura. My country is Singapore. It's all buildings. It's a city, pollution, city, many cars. But here is so much green, so much nature, fresh air, very nice. Bagaimana? Indah kan? Butuh waktu lebih dari 3 hari untuk bisa menikmati semua objek wisata di kawasan ini. Siap berlibur di Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu? Desi Juliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.